Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan pertemuan kembali. Pertemuan kita yang keempat. Adapun untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan sesuai kehendak kita, yaitu memahami isi materi yang akan kakak sampaikan dan yang akan kalian baca. Semoga kalian memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini. Hari ini pertemuan kita yaitu membahas tentang zakat. Zakat itu ialah, yang dimaksud dengan zakat menurut bahasa yaitu zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, dan menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, dan juga tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu macam-macam zakat. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama itu zakat fitrah, yang kedua itu zakat mal. Adapun zakat fitrah itu berarti bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri, dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Makanan pokok di sini maksudnya makanan pokok di tempat tersebut, di tempat-tempat masing-masing. Contohnya kita di Kota Waringin, makanan pokok kita adalah beras. Kalau orang di tempatnya makanan pokoknya singkong atau roti, berzakatnya dengan singkong, dan di tempat yang makanan pokoknya roti, berzakatnya dengan roti. Nah, melaksanakan zakat atau memberikan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Nah, hukumnya wajib bagi kita yang memberikan zakat sebelum hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan. Kalau sudah lewat hari raya Idul Fitri itu bukan lagi berzakat namanya, tapi sudah dinamakan sedekah. Rukun zakat. Nah, rukun zakat itu yang pertama niat. Nah, kita berniat untuk memberikan zakat. Selanjutnya ada pemberi zakat fitrah. Nah, artinya ada pemberi zakat fitrah adalah orang yang memberikan zakat fitrah, yaitu kita. Misalnya kita yang memberikan zakat fitrah. Selanjutnya ada penerima zakat fitrah. Nah, demikian selanjutnya orang yang menerima zakat fitrah tersebut. Contohnya nanti di ujung kakak sampaikan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah,
Yang pertama ada niat, yang kedua kita sebagai pemberi zakat fitrah, yang ketiga orang yang menerima zakat fitrah, dan empat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kalau kita berzakat dengan doa kan tidak mungkin, soalnya itu bukan termasuk zakat. Zakat ini hal yang diberikan, sesuatu yang diberikan kepada orang yang menerima zakat. Nah, selanjutnya benda yang digunakan untuk zakat. Nah, contohnya kalau makanan pokok tadi seperti beras. Beras ukurannya 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilo beras. Nah, 2,5 kilo beras sudah cukup untuk memberikan zakat untuk satu orang. Ataupun diganti dengan uang seandainya beras tersebut tidak ada, atau kita ganti dengan uang, boleh juga mengganti beras tersebut. Nah, berapa uangnya? Dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut. Misalnya harga berasnya 13.000, 2,5 berarti 13 tambah 13 26 tambah 3.000 tambah 6,5. Nah, berapa itu? Nah, nanti itu sesuai dengan harga beras tersebut. Selanjutnya zakat mal. Nah, zakat mal itu menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu arti zakat mal menurut bahasa. Sedangkan menurut syara, harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan. Nah, kalau bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu bisa kita zakatkan. Itu yang namanya harta. Nah, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada yang berhak. Nah, artinya kita mempunyai zakat, mempunyai harta, terus kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut karena sudah sampai nisab atau batas jumlah harta. Nah, karena sudah sampai hitungan jumlah harta kita yang akan kita sampai, misalnya harta kita sudah mempunyai 100 juta, terus akan kita berikan 2,5%-nya untuk orang yang membutuhkan. Berapa 2,5%-nya? Misalnya 2.500.000. Nah, itu zakat harta. Dan haul, batasan waktu memiliki hartanya, artinya sudah sampai waktunya, karena zakat itu mempunyai waktu. Tapi ini untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kelebihan harta. Contohnya orang miskin kan tidak mampu berzakat, berarti tidak usah untuk berzakat, karena sesuai kondisi keadaan hidupnya. Nah, selanjutnya itu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini ada 2. Yang pertama itu yang menyangkut orang. Nah, artinya orangnya ini, orang yang berzakat. Syaratnya orang yang berzakat itu ada 2. Artinya ada orangnya, ada hartanya. Kalau tidak ada orangnya, siapa yang berzakat, ya kan? Nah, yang pertama itu beragama Islam. Nah, zakat itu tidak wajib untuk orang non-muslim, artinya orang selain beragama Islam itu tidak wajib, karena wajibnya untuk orang-orang Islam saja, karena zakat adalah salah satu rukun Islam kita. Meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tetapi zakat merupakan ibadah dalam Islam.
dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas non-muslim. Nah, karena kita orang Islam, karena itu rukun Islam, artinya zakat ini adalah hal yang dominan, artinya hal yang sangat menonjol bagi orang Islam itu. Oh, ini orang berzakat berarti ini orang Islam. Karena orang non-muslim, orang itu tidak ada yang namanya zakat. Zakat hanya untuk orang Islam. Selanjutnya barik dan berakal. Nah, orang yang sudah berakal sudah bisa memberikan zakat. Syarat wajib untuk berzakat. Selanjutnya bebas dari hutang. Nah, kalau orang masih berhutang banyak, tidak diharuskan untuk memberikan zakat, karena orang yang berzakat adalah orang yang tidak memiliki hutang, orang yang bebas dari hutang. Yang keempat, merdeka. Nah, zakat tidak dibebankan kepada hamba sahaya karena ia tidak memiliki harta, semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya. Nah, merdeka ini adanya di zaman Rasulullah, di zaman dahulu, di zaman para nabi. Karena di zaman kita sekarang orangnya semuanya alhamdulillah insya Allah sudah merdeka, tidak ada yang masih menjadi budak. Selanjutnya yaitu yang berkenaan dengan harta. Nah, yang berkenaan dengan harta ini syarat harta yang dizakatkan. Yang pertama itu harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua itu berkembang. Artinya hartanya itu bisa berkembang terus seperti tumbuhan atau harta-harta seperti saham perusahaan, pokoknya bisa berkembang seperti ya, atau misalnya itu rumah tempat tinggal dan perabotan itu yang tidak bisa berkembang, atau misalnya motor, mobil itu tidak bisa dizakatkan karena itu adalah milik pribadi kita, itu tidak bisa dizakatkan. Artinya sudah yang bisa berkembang atau perusahaan kita miliki perusahaan terus ada pemasukan terus itu bisa kita zakatkan. Yang ketiga itu milik sendiri dan kuasa penuh menggunakannya. Nah, artinya zakat yang bisa kita zakatkan itu adalah harta milik kita sendiri, jangan milik orang lain. Kalau milik orang lain itu kita tidak bisa kita zakatkan, namanya kalau mengambil hak orang lain itu namanya mencuri. Nah, itu tidak bisa dizakatkan. Yang keempat itu mencapai nisab. Maksudnya harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu. Apabila harta yang dimiliki itu tidak sampai nisabnya, maka zakat tidak wajib dibayar, tidak sampai hitungannya. Kelima itu mencapai 1 tahun. Nah, maksudnya pemilik harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Nah, persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikas atau barang temuan itu tidak ada haul. Nah, ini hanya untuk barang ternak atau hewan ternak. Nah, selanjutnya itu ada harta yang wajib dizakati. Nah, harta yang wajib dizakati itu ada binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang dan barang temuan. Nah, ini barang temuan ini misalnya, nah kita dari binatang ternak dulu. Binatang ternak itu seperti hewan besar ya, unta, sapi, kerbau, dan hewan kecilnya itu seperti kambing dan domba. Emas dan perak. Nah, emas dan perak ini merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan. Nah, emas juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkembang
Nah, artinya bisa dicari. Oleh karena itu secara syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, atau ukiran yang lainnya, ya seperti emas tadi, atau cincin, atau apa yang sudah mencapai nisabnya. Selanjutnya, harta perniagaan. Harta perniagaan ini adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan dalam berbagai jenisnya. Nah, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Nah, ini bisa dizakatkan. Nanti kalian bisa googling atau buka di internet tentang berapa hitungan dari harta yang wajib dizakati ini. Nanti ada hitungannya berapa. Misalnya harta perniagaan tadi, misalnya industri atau perdagangan barang impor, misalnya nisabnya itu 94 gram emas, haulnya misalnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Nah, nanti ada hitungannya, kalian bisa googling berapa kadar hitungannya dari setiap harta yang bisa dizakatkan ini. Nah, selanjutnya hasil pertanian. Hasil pertanian ini adalah tumbuh-tumbuhan yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman yang bisa dizakatkan. Selanjutnya rikas, itu barang temuan. Rikas ini, barang temuan ini adalah barang yang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang bisa disebut dengan harta karun. Nah, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nah, kalau sudah sampai 1 tahun atau lebih, kita bisa menjadikannya zakat kita, itu zakat harta. Kalau sebelum 1 tahun, kita tunggu dulu sampai ada orang yang mencari barang tersebut. Siapa tahu sebelum 1 tahun ada orang yang datang untuk mengambil harta tersebut. Jadi tidak boleh kita zakatkan kalau belum 1 tahun. Selanjutnya itu hasil tambang. Nah, hasil tambang adalah benda-benda yang dapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, tembaga, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Banyak lagi yang lainnya. Nah, kekayaan laut juga bisa, yang seperti mutiara, ambar, dan sebagainya. Nah, itu semua hasil tambangnya ada hitungannya semua. Jadi nanti adik-adik bisa googling atau cari berapa kadar yang diberikan untuk harta yang wajib dizakati ini. Nah, selanjutnya mustahik zakat. Nah, mustahik zakat ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama itu fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, yang tidak memiliki harta dan hanya mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah dalam seharinya. Nah, maka wajib zakat, kita memberikan zakat kepadanya. Nah, ini beda dengan orang miskin. Nah, yang kedua itu miskin. Nah, orang miskin ini mempunyai barang yang berharga, namun dia hanya mencukupi kehidupannya. Nah, orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekadar menutupi kekurangan dan kebutuhannya.
Nah, jadi dengan kaidah di atas bahwa fakir itu lebih parah daripada miskin. Nah, orang fakir itu sangat sengsara sekali kalau orang miskin itu masih mempunyai keadaan tapi susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga itu amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Nah, seperti di masjid itu adalah amil zakat. Selanjutnya mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf ini ada 4. Nah, mu'alaf ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dan diberi zakat. Nah, kedua, mu'alaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, ia terkemuka di kalangan kaumnya, ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang ketiga, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya, bisa membawa kawanannya atau mendoakan orang-orang yang lainnya. Yang keempat, mu'alaf yang membendung kejahatan orang yang mengembangkan zakat. Selanjutnya yaitu ada rikab. Nah, yang berarti budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Nah, ini sekali lagi rikab ini hanya ada di masa zaman dulu. Selanjutnya garim, yaitu yang mempunyai hutang. Nah, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan. Nah, ini garim itu ada 3 ya tadi. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan. Yang kedua, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Meminjam harta tersebut. Nah, ini orang yang bisa kita berikan zakat. Yang ketiga, orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah. Nah, itu orang yang menanggung tersebut wajib kita beri zakat juga. Yang selanjutnya itu sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang menyampaikan sesuatu karena ridha Allah, baik berupa ilmu maupun amal, seperti guru, santri, seperti orang yang menyebarkan Islam di kalangan masyarakat, alim ulama maksudnya. Selanjutnya Ibnu As-Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, ini orang-orang yang merantau. Misalnya di tempat kita ada orang-orang yang merantaunya itu ialah untuk mengajarkan agama Islam. Nah, ini adalah juga harus kita diberi zakat. Selanjutnya itu yang haram menerima zakat. Yang haram menerima zakat ini ada 5. Yang pertama itu Bani Hashim atau keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah sekarang masih banyak yang disebut para habaib. Para habaib ini adalah keturunan Rasulullah dan kita haram memberikan zakat kepadanya karena sebagaimana hadis Rasulullah, inna hadis sadaqah innama hiya usahu annas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya itu, zakat ini adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan kita memberikan harta zakat kita untuk keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, sebagaimana Rasulullah adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Selanjutnya orang kaya. Nah, orang kaya kan tidak mesti kita berikan zakat karena dia kan sudah memiliki harta, yang sudah memiliki kelebihan. Yang seharusnya dia memberikan zakat, bukan kita.
Nah, tetapi orang kaya ini boleh menerima zakat apabila, nah ini alasannya, termasuk amil atau termasuk mualaf, termasuk orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan dua orang yang sengketa misalnya, dan ibnu as-sabil yang memiliki harta di kampungnya, tapi tidak di kampung orang lain yang di tempat perantauannya. Nah, itu boleh kita zakati. Selanjutnya orang kafir. Nah, orang kafir tidak kita perbolehkan untuk dizakat karena kita beda agama. Karena zakat ini khusus orang Islam, atau menonjolkan bahwa kita ini orang sesama Islam yang bisa membedakan orang Islam dan orang non-Islam. Selanjutnya, setiap orang yang wajib dinafkahi atau muzaki atau wajib zakat. Nah, termasuk aturan baku terkait penerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi atau muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Nah, itu yang kita nafkahi itu orang yang tidak bisa kita beri zakat. Selanjutnya budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya hanya diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukhatab, artinya budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, itu boleh diberikan zakat. Nah, mungkin yang bisa kakak sampaikan hanya segini saja. Kalau kurang paham apa yang kakak sampaikan, bisa ditanyakan atau kalian bisa googling, mencari di internet apa saja zakat-zakat itu. Dan sebenarnya zakat ini masih luas, jadi untuk materi di dalam buku kita mungkin hanya segini saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian tetap terus semangat belajarnya, bisa cepat paham, bisa lancar menghafal, mudah menghafal, bisa mudah mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Apabila ada kata-kata kakak yang salah atau ucapan kakak yang salah, mohon dimaafkan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.